Aku Sarah, dan aku minta kamu berhenti meromantisasi telat makan hanya demi pekerjaan. Itu bukan dedikasi, itu kebodohan. Kamu cuma sedang menabung rasa sakit yang bakal menghancurkan karirmu di masa depan. Aku ingin kita bicara jujur soal kebiasaan burukmu yang sering kamu anggap sebagai produktivitas. Fokus kita hari ini adalah menghentikan siklus penghancuran diri sebelum lambung kamu benar-benar menyerah. Mari kita bedah realitanya. Aku sering banget lihat di media sosial, atau bahkan di lingkungan kantor, orang-orang bangga banget bilang, "Duh, aku belum makan dari pagi nih, kerjaan numpuk banget." Seolah-olah telat makan itu adalah lencana kehormatan, atau bukti kalau kamu adalah pekerja keras yang loyal. Tapi jujur ya, di mata medis, itu bukan loyalitas. Itu adalah bentuk pengabaian diri yang paling fatal. Kamu merasa keren karena bisa tahan lapar demi mengejar deadline. Kamu merasa tangguh karena cuma mengandalkan kopi hitam dan asam lambung untuk bertahan hidup sampai jam 8 malam. Maaf kalau ini terdengar kasar, tapi kamu sebenarnya sedang melakukan sabotase terhadap aset paling berhargamu, tubuhmu sendiri. Bayangkan tubuhmu itu seperti mesin mobil mewah. Kamu paksa dia lari 100 km per jam, tapi tangki bensinnya kamu biarkan kosong. Malah kamu isi dengan cairan pembersih yang korosif. Apa yang terjadi? Mesinnya akan jebol. Begitu juga dengan lambungmu. Banyak dari kamu yang terjebak dalam hustle culture yang beracun, menganggap bahwa makan tepat waktu adalah kemewahan, atau tanda bahwa kamu tidak cukup sibuk. Padahal, saat kamu mengabaikan rasa lapar itu, tubuhmu tetap bekerja, asam lambung kamu tetap diproduksi, siap mencerna makanan yang tidak pernah datang. Dan ketika tidak ada yang bisa dicerna, asam itu mulai memakan dinding pelindung lambungmu sendiri. Ini bukan soal nanti juga sembuh kalau minum obat mah. Ini soal bagaimana kamu perlahan-lahan merusak sistem metabolisme dan pertahanan tubuhmu hanya untuk sesuatu yang jujur saja bisa digantikan, yaitu pekerjaanmu. Perusahaan bisa mencari penggantimu dalam hitungan hari jika kamu jatuh sakit, tapi kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan lambung yang baru dengan mudah. Di sesi ini aku ingin kamu berhenti sejenak, taruh kopimu, tutup dulu spreadsheetmu, dan dengarkan baik-baik. Kita akan masuk ke dalam realitas yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam perutmu saat kamu memilih untuk mengabaikan sinyal lapar demi satu lagi meeting yang sebenarnya bisa dikirim lewat email saja. Kita akan bicara soal anatomi, mekanisme pertahanan, dan bagaimana kebiasaan savage kamu dalam bekerja ini sebenarnya adalah bom waktu yang siap meledak. Bayangkan lambung kamu itu seperti sebuah restoran kelas atas yang punya koki paling disiplin dan paling perfeksionis di dunia. Restoran ini nggak peduli apakah di luar sana lagi badai, apakah kamu lagi dikurung tenggat waktu, atau apakah kamu lagi sibuk berdebat di ruang rapat. Si koki ini punya jam operasional yang saklek. Dia akan mulai memanaskan kompor, menyiapkan pisau, dan menuangkan minyak tepat pada jamnya. Secara medis, tubuh kita bekerja dalam sistem yang disebut ritme sirkadian, sebuah jam biologis internal yang mengatur segalanya, mulai dari kapan kamu harus bangun sampai kapan organ pencernaanmu harus siaga satu. Lambung kamu bukan sekadar kantong elastis yang pasif, dia adalah mesin dinamis yang dikendalikan oleh sistem saraf pusat dan hormon-hormon yang bekerja dengan presisi militer. Ada satu hal yang harus kamu pahami tentang bagaimana lambungmu bekerja secara alami. Dia sangat proaktif. Proses pencernaan itu sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum makanan menyentuh lidahmu. Dalam dunia kedokteran, ini disebut sebagai fase sefalik. Cukup dengan kamu mencium bau kopi dari meja sebelah, melihat foto makanan di Instagram, atau sekadar teringat kalau sekarang sudah jam makan siang, otak kamu langsung mengirim sinyal melalui saraf vagus ke lambung. Sinyal ini pesannya jelas, siapkan peralatan, tamu sebentar lagi datang. Sebagai respons, sel-sel di dinding lambungmu yang disebut sel parietal mulai memompa asam klorida atau HCl. HCl ini adalah cairan yang luar biasa kuat. Secara alami, dia didesain untuk menghancurkan protein yang paling keras sekalipun dan membunuh bakteri yang ikut masuk lewat makanan. Di saat yang sama, sel-sel lain memproduksi pepsinogen, enzim yang nantinya akan berubah menjadi mesin pemotong protein yang ganas. Nah, dalam kondisi normal dan sehat, lambungmu itu sangat canggih. Dia nggak akan memakan dirinya sendiri karena dia punya mekanisme pertahanan yang disebut barier mukosa. Ini seperti lapisan teflon atau baju pelindung anti api yang sangat tebal, yang terbuat dari lendir atau mukus dan bikarbonat. Lapisan ini memastikan asam yang super kuat tadi cuma fokus menghancurkan rendang atau ayam goreng yang kamu telan, bukan menghancurkan jaringan otot lambungmu sendiri. Masalahnya adalah, mesin ini bekerja secara otomatis. Lambungmu tidak punya fitur pause atau cancel hanya karena kamu bilang, bentar ya, tanggung nih, dikit lagi filenya dikirim. Saat jam biologis menunjukkan waktu makan, katakanlah jam 12 siang, lambungmu tetap akan menjalankan rutinitasnya.
Dia akan memproduksi asam dalam jumlah besar, menyiapkan enzim, dan memulai gerakan peristaltik atau kontraksi otot yang kuat untuk mengaduk makanan. Gerakan inilah yang sering kamu rasakan sebagai bunyi keroncongan. Itu sebenarnya adalah lambungmu yang sedang melakukan pemanasan mesin, bersiap melakukan tugas beratnya. Aku ingin kamu benar-benar meresapi ini. Lambungmu adalah satu-satunya karyawan di dunia ini yang gak pernah membolos. Dia tetap masuk kerja, tetap memproduksi bahan bakar penghancur, terlepas dari apakah kamu memberinya bahan untuk dihancurkan atau tidak. Dia bekerja dengan asumsi bahwa kamu, sebagai pemilik tubuh, adalah bos yang bertanggung jawab yang akan memberikan suplai tepat pada waktunya. Dalam keadaan normal, ritme ini sangat indah. Tubuhmu siap, makanan masuk, nutrisi diserap dan energi dihasilkan agar kamu bisa lanjut bekerja. Semuanya sinkron, semuanya harmonis. Tapi, apa yang terjadi kalau ritme yang sudah sempurna ini kamu rusak berkali-kali? Apa yang terjadi kalau koki di dalam perutmu sudah memanaskan minyak sampai mendidih, tapi kamu nggak pernah mengirimkan bahan makanannya? Disitulah harmoni ini mulai berubah menjadi sebuah bencana biologi yang perlahan tapi pasti mulai merusak pondasi kesehatanmu. Sekarang kita sudah paham bagaimana lambung bekerja secara disiplin, tapi aku mau ajak kamu melihat lebih jauh. Apa sih yang sebenarnya patah di dalam sistem ini saat kamu terus-terusan mengabaikan jam makan? Kita akan bedah kerusakan mekanisnya sekarang. Inilah bencana yang aku maksud. Saat kamu membiarkan perutmu kosong di jam-jam produktif, lambungmu tidak peduli seberapa penting deadline atau rapat yang sedang kamu jalani. Secara biologis, lambung adalah organ yang sangat disiplin. Dia akan tetap memproduksi asam klorida atau HCl sesuai jadwal sirkadiannya. Masalahnya, HCl ini adalah salah satu cairan paling korosif di alam semesta, dengan pH sekitar 1,5 sampai 3,5. Cukup kuat untuk melarutkan logam, apalagi sekadar jaringan lunak. Normalnya, asam ini menunggu makanan datang untuk ia hancurkan. Tapi jika kamu tidak memberi makan, asam tersebut tidak punya objek untuk diolah. Disinilah error besar terjadi. Karena tidak ada protein atau karbohidrat yang bisa dipecah, cairan asam yang sangat pekat ini mulai menyerang satu-satunya hal yang ada di depannya, dinding lambungmu sendiri. Aku menyebut fenomena ini sebagai aksi kanibalisme organ dalam. Ini bukan hiperbola. Ini realitas biologis yang sedang terjadi di tubuhmu saat ini. Kamu mungkin merasa bangga dengan produktivitasmu, tapi di dalam sana, mekanisme pertahanan tubuhmu sedang kewalahan. Mari kita bedah secara mikroskopis. Lambung punya lapisan pelindung yang disebut mukosa, yang diperkuat oleh bikarbonat untuk menetralkan asam. Dalam kondisi normal, ada keseimbangan antara faktor agresif dan faktor defensif. Tapi saat kamu telat makan secara kronis, produksi asam terus dipacu, sementara lapisan pelindung ini perlahan menipis karena terus-terusan terpapar cairan korosif tanpa jeda. Begitu lapisan mukosa ini kalah, asam lambung akan langsung menyentuh sel-sel epitel lambung. Hasilnya, peradangan hebat yang kita kenal sebagai gastritis. Cairan asam itu benar-benar membakar jaringan hidupmu dari dalam. Sel-selmu lisis, hancur, dan mati karena lingkungan yang terlalu asam. Inilah alasan kenapa kamu merasa perih yang menusuk atau sensasi terbakar di ulu hati. Itu adalah sinyal darurat dari sel-selmu yang sedang dimakan oleh zat yang seharusnya melindungimu. Dan jika ini terus berlanjut karena kamu meromantisasi gaya hidup sibuk sampai lupa makan, luka kecil ini akan berubah menjadi borok atau tukak lambung, peptic ulcer. Bayangkan ada luka terbuka di dalam perutmu, dan setiap kali asam lambung keluar, luka itu seolah disiram cuka dan garam. Perihnya luar biasa, dan risikonya pendarahan internal. Savage-nya begini, kamu pikir kamu sedang bekerja keras membangun masa depan, padahal sebenarnya kamu sedang menghancurkan mesin utama yang membiarkanmu tetap hidup. Kamu membiarkan cairan kimia paling berbahaya di tubuhmu membakar dirimu sendiri, hanya karena kamu merasa makan siang adalah sebuah gangguan. Padahal tanpa lambung yang utuh, semua kerja kerasmu itu tidak akan ada harganya sama sekali. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi, kapan kamu akan makan, tapi sejauh mana kerusakan yang sudah kamu buat. Sebelum kita bicara soal obat-obatan, kita harus tahu dulu bagaimana cara menghentikan siklus penghancuran diri ini dari akarnya. Ada protokol yang harus kamu ikuti kalau mau lambungmu berhenti memakan dirinya sendiri. Aku nggak akan kasih kamu saran basa-basi seperti, ingat makan ya. Itu nggak berguna buat orang yang jadwalnya padat kayak kamu. Aku mau kasih kamu protokol medis yang sifatnya harga mati. Nggak bisa dinegosiasi kalau kamu masih sayang sama nyawa dan kariermu. Karena jujur aja, nggak ada gunanya kamu punya saldo miliaran kalau akhirnya cuma bisa makan bubur hambar di rumah sakit. Pertama, protokol paling mendasar. Pasang alarm khusus jam makan di ponselmu dan masukkan ke Google Calendar sebagai prioritas non-negosiasi. Kamu harus perlakukan jam makan siangmu sama sakralnya dengan meeting bareng CEO atau klien besar. Kenapa? Karena saat kamu terlalu fokus kerja, otak kamu masuk ke fase flow state yang menekan hormon ghrelin, hormon yang ngasih tahu kalau kamu lapar.
Kamu merasa nggak lapar bukan karena perutmu kenyang, tapi karena otakmu mematikan sinyal itu demi mengejar tenggat waktu. Begitu alarm bunyi, stop apapun yang kamu kerjakan. Dunia nggak akan runtuh cuma karena kamu tinggal makan 20 menit, tapi lambungmu bisa luka kalau terus-menerus kamu abaikan. Kedua, aku minta kamu selalu stok camilan padat nutrisi di meja kerja. Buang itu biskuit tinggi gula atau keripik micin yang cuma bikin gula darah kamu naik turun gak jelas. Stok kacang-kacangan, Greek yogurt atau buah potong. Saat kamu benar-benar terjebak rapat maraton yang gak bisa ditinggal, camilan ini berfungsi sebagai buffer atau penyangga agar asam lambungmu punya sesuatu untuk diproses, bukan malah mengikis dinding lambungmu sendiri. Ini soal manajemen glukosa. Kalau otakmu kekurangan bahan bakar, kamu bakal makin lemot, makin stres, dan akhirnya makin sering bikin kesalahan dalam kerjaan. Ketiga, dan ini poin yang paling sering dilanggar kaum pekerja. Jangan pernah memulai hari atau kerja dengan kopi saat perut kosong. Aku tahu, kamu butuh kafein buat bangun. Tapi dengerin aku, memasukkan kafein ke lambung yang kosong itu ibarat menyiram bensin ke api yang lagi redup. Kafein merangsang pelepasan gastrin dan sekresi asam hidroklorida secara agresif. Tanpa ada makanan yang harus dicerna, asam kuat ini bakal langsung menyerang lapisan mukosa lambungmu. Efeknya, perih, kembung, sampai mual yang luar biasa. Aturan mainnya simpel. Isi perutmu dengan makanan padat, minimal sepotong roti atau telur rebus, baru silahkan minum kopi setelahnya. Keempat, buang jauh-jauh pikiran kalau istirahat makan itu membuang waktu. Kamu harus paham secara biologis bahwa istirahat 15-20 menit untuk makan justru akan meningkatkan fokus otakmu berkali-kali lipat. Otak kita itu organ yang paling rakus glukosa. Saat kamu memaksakan kerja dalam kondisi lapar, prefrontal cortex kamu, bagian otak yang tugasnya buat ambil keputusan dan mikir jernih, bakal mati suri. Kamu cuma akan bekerja berdasarkan insting bertahan hidup yang penuh emosi dan rentan salah. Jadi, makan itu bukan gangguan, makan itu adalah maintenance sistem operasional tubuhmu. Tapi tunggu dulu, menjalankan protokol ini cuma langkah awal. Masih ada satu fakta pahit tentang gaya hidup hustle culture ini yang wajib kamu tahu sebelum semuanya terlambat. Karena kalau kamu cuma perbaiki pola makan tanpa tahu satu rahasia ini, lambungmu tetap akan jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Jadi, kesimpulannya itu sebenarnya sederhana banget, tapi seringkali kita sengaja tutup mata karena terlalu terobsesi sama yang namanya kesuksesan finansial atau pencapaian karir. Aku ingin kamu benar-benar merenungkan satu hal ini. Semua kerja keras kamu, semua lembur yang kamu jalani, dan semua target yang berhasil kamu capai, itu semua nggak akan ada artinya kalau tubuh kamu hancur di tengah jalan. Aku mau kamu berhenti sekarang juga melakukan romantisasi terhadap kebiasaan telat makan. Berhenti menganggap kalau makan di depan laptop sambil balas email itu adalah bentuk dedikasi. Itu bukan dedikasi, itu adalah sabotase diri sendiri. Kamu harus paham kalau lambung kamu itu punya jam biologis yang sangat disiplin. Dia nggak peduli seberapa penting meeting kamu. Dia nggak peduli kalau klien kamu lagi marah-marah. Begitu waktunya asam lambung keluar dan nggak ada makanan yang bisa diolah, dia akan mulai memakan dinding perutmu sendiri. Bayangkan ironinya. Kamu bekerja keras sebagai kuda untuk mengumpulkan uang demi masa depan yang lebih baik. Tapi di saat yang sama, kamu sedang menabung penyakit yang sangat mahal harganya. Banyak pasien yang aku temui baru menyesal setelah mereka harus terbaring di rumah sakit. Saat itu, semua gaji yang mereka kumpulkan dengan susah payah selama berbulan-bulan habis dalam sekejap cuma untuk membayar biaya perawatan, obat-obatan, dan tindakan medis. Akhirnya, kamu kerja cuma buat bayar tagihan rumah sakit. Itu adalah skenario investasi yang paling buruk yang pernah ada. Mulai besok, aku minta kamu hargai jam makanmu sebagaimana kamu menghargai deadline kantormu. Kalau kamu bisa pasang alarm untuk rapat, kamu juga harus bisa pasang alarm untuk makan. Tubuhmu adalah satu-satunya kantor yang akan kamu tempati seumur hidup. Jadi, tolong jaga maintenance-nya dengan benar. Jangan tunggu sampai mesinnya rusak total baru kamu peduli. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kamu merasa konten ini menyentil kamu atau teman-temanmu yang hobi kerja tapi lupa makan, tolong share video ini ke mereka. Jangan lupa subscribe ke channel Info dari Dokter supaya kamu nggak ketinggalan tips kesehatan yang blak-blakan tapi penting buat masa depanmu. Sehat itu bukan pilihan, tapi tanggung jawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa makan tepat waktu ya.